Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film 30 Minutes or Less. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang supir pengantar pizza bernama Nick sedang mengebut saat mengantar pizza ke dua orang bocah. Sekedar informasi, restoran pizza tempat Nick bekerja bernama Vito Pizza, di mana bosnya yang bernama Chris suka berlaku semena-mena sehingga dibenci karyawannya, termasuk Nick. Nick juga kesulitan memenuhi kebijakan dari Chris yang mengharuskan Nick untuk mengantar pizza kurang dari 30 menit. Jika lebih dari 30 menit, maka pizzanya gratis dan Nick lah yang harus menanggungnya. Kekesalan Nick ini dapat kita lihat saat Nick mengantar pizza kedua orang bocah di awal film. Di sini, Nick mengantarkannya dalam 34 menit, yang mana membuat kedua bocah itu mendapatkan pizza gratis. Nick pun kesal karena jarak dari restoran ke rumah si dua bocah adalah 2 kota, dan ini yang membuat Nick membenci kebijakan dari Chris. Malam harinya, Nick bertemu dengan sahabatnya yang bernama Chad yang merupakan guru pengganti. Keesokan harinya, di sisi lain, terdapat 2 orang dewasa yang masih berkelakuan seperti anak-anak bernama Dwayne dan temannya bernama Travis. Dwayne ini sangat kesal dengan ayahnya yang merupakan seorang mayor yang telah pensiun yang agak keras dengannya. Dwayne ini sekarang hidup mewah karena ayahnya telah memenangkan lotre sebesar 10 juta dolar. Tetapi ayahnya ini menyuruh Dwayne untuk tetap mencari pekerjaan, yang membuat Dwayne menjadi kesal. Sementara itu, Nick bertemu dengan Kate, yaitu cewek yang Nick suka dari saat masih sekolah, yang juga merupakan saudara kembar dari Chad. Di sini, Kate memberitahu kalau dia mendapatkan pekerjaan sebagai manajer hotel di Atlanta. Nick gak suka dengan ini, karena selain beda kota, menurut dia di Atlanta banyak orang yang jahat. Nick kemudian menanyakan Kate apakah dia udah meminta izin kepada Chad, dan Kate bilang kalau Chad udah mengizinkannya, yang tentunya ini membuat Nick gak bisa apa-apa. Di sisi lain, Dwayne berada di sebuah strip club sedang dilayani oleh penari bernama Juicy. Di sini Dwayne mengungkapkan kekesalannya dengan ayahnya dan keinginannya untuk cepat-cepat mendapatkan harta ayahnya yang kira-kira masih tersisa 1 atau 2 juta dolar. Juicy mengatakan kepadanya kalau dia mengenal pembunuh bayaran yang bisa membunuh ayahnya dengan bayaran 100.000 dolar, dan Dwayne menyetujui hal tersebut. Besoknya Nick mengobrol dengan Chad di rumahnya. Nick menanyai kenapa dia memperbolehkan Kate ke Atlanta. Dan di sini mereka berdebat sampai akhirnya terungkap rahasia mereka masing-masing. Nick mengungkapkan kalau dia udah pernah tidur dengan Kate, dan Chad membalas dengan mengungkapkan kalau dulu dia melihat ibu Nick selingkuh lalu mengadukannya ke ayah Nick, yang ternyata ini penyebab orang tua Nick bercerai. Keduanya pun bertengkar dan mereka mengakhiri persahabatan mereka. Di sisi lain, Dwayne menjelaskan rencananya kepada Travis, tetapi bingung bagaimana cara dia mendapatkan 100.000 dolar. Travis selalu mempunyai ide untuk menculik orang asing dan mengikatkan bom yang dikendalikan dari jarak jauh ke badannya, lalu memaksa orang asing tersebut untuk merampok bank. Mereka kemudian melihat iklan TV tentang restoran pizza tempat Nick bekerja, jadi mereka memesan pizza untuk diantarkan ke tempat persembunyian mereka. Saat Nick tiba, Dwayne dan Travis yang memakai topeng monyet menangkapnya dan membuatnya pingsan. Saat bangun, Nick melihat kalau dia telah dipasangi rompi yang dipasangi bom dengan pengatur waktu, dan juga telah dihubungkan dengan HP yang digunakan sebagai pemicu bom. Di sini Dwayne dan Travis yang masih menggunakan topeng menjelaskan kalau Nick diberi waktu 10 jam untuk merampok uang 100.000 dolar dari bank. Kalau lewat dari 10 jam, maka bom akan meledak. Jika Nick berani pergi ke polisi, maka mereka akan meledakkan bom di badan Nick dari jarak jauh. Untuk membuat Nick percaya kalau ancamannya nyata, Dwayne meledakkan boneka yang dipasangi rompi bom dengan memencet tombol di HP-nya. Dwayne lalu memberitahu kalau Nick mendapatkan uangnya, maka dia akan diberikan kode untuk melepaskan rompi bomnya. Nick yang ketakutan kemudian disuruh pergi untuk menjalankan aksinya. Nah, pertama-tama Nick pergi ke sekolah tempat Chad mengajar dan meminta bantuannya. Chad yang tampak ketakutan pun mau membantunya. Chad kemudian mencoba menonaktifkan dan melepaskan rompi bom milik Nick, tetapi nggak bisa. Jadi karena nggak ada pilihan lain, Nick harus merampok bank. Nick meminta Chad untuk membantunya merampok bank, tapi Chad nggak mau. Namun akhirnya Chad pun mau membantunya dengan syarat Nick harus menjauhi Kate,
yang kemudian Nick setujui. Mereka berdua kemudian pergi ke supermarket, membeli pistol mainan, cat semprot, minuman berenergi, dan masker ski untuk perampokan. Nick lalu menyarankan untuk mencuri mobil Datsun milik teman keluarga Chad, agar polisi tidak dapat melacak nomor plat mobil milik Nick. Setelah berhasil mencuri mobil, Nick terlebih dahulu pergi ke restoran pizza tempatnya bekerja untuk mengatakan kalau dia berhenti. Lalu, tanpa sepengetahuan Chad, Nick menemui Kate dan mengucapkan kata-kata perpisahan yang membuat Kate menjadi bingung. Nah, di saat Nick menemui Kate ini, Travis mengikutinya secara diam-diam. Nick dan Chad lalu memulai aksi mereka. Mereka berdua pergi ke bank dan menodongkan pistol mainan. Di sini, semua pegawai bank dan pengunjung tiarap. Lalu Chad menyuruh salah satu pegawai bernama Sandra untuk memasukkan $100.000 ke sebuah kantong. Namun, di sini ketahuan kalau gepokan uang yang diberikan Sandra ternyata berisi cat yang meledak, yang biasanya ini disiapkan bank seandainya ada perampok. Chad kemudian meminta Sandra untuk mengambilkan sekantong uang baru yang tanpa ada cat peledaknya. Salah satu pegawai pun ternyata telah menghubungi polisi, dan Nick dan Chad yang telah mendapatkan uangnya kemudian pergi. Tapi, di luar mereka berdua dicegat oleh seorang polisi. Nah, Nick dengan pintar menunjukkan rompi bomnya yang membuat si polisi pun kabur. Nick dan Chad kemudian naik mobil dengan dikejar oleh lebih banyak polisi. Dan terjadilah kejar-kejaran yang seru yang diakhiri dengan Nick dan Chad yang berhasil kabur dengan menggunakan bus kota. Setelah turun dari bus, Nick dan Chad menaiki mobil Nick. Di dalam mobil, Nick menelpon Dwayne dan memberitahunya kalau dia telah mendapatkan uangnya. Dwayne lalu mengatakan kalau dia dan Travis akan menemuinya di halaman rel kereta untuk melakukan pertukaran. Tetapi, Dwayne membohonginya dan malah memanggil pembunuh bayaran kenalan Juicy untuk menemui Nick. Dwayne dan Nick lalu pergi ke restoran, di mana Dwayne memberitahu kalau dia berencana untuk tetap meledakkan bom meskipun Nick berhasil mendapatkan uangnya, supaya tidak meninggalkan saksi. Tapi, Travis yang masih mempunyai hati nurani gak suka dengan cara Dwayne. Sehingga, di saat Dwayne ke toilet, Travis mengganti kode peledak bom dari HP Dwayne. Di sisi lain, Nick dan Chad bertemu dengan Juicy dan si pembunuh bayaran yang di sini bernama Cengo. Nick memberikan uangnya kepada Cengo dan meminta kode untuk menonaktifkan bom. Tetapi, Cengo gak tahu tentang kode tersebut. Setelah Nick terus memaksa, Cengo pun kesal dan menodongkan senjata kepada Nick. Untungnya, Chad yang mengumpat memukul Cengo dari belakang hingga pingsan. Juicy yang juga ada di sana ikut menyerang Chad, tetapi berhasil dihentikan oleh Nick. Nick dan Chad kemudian mengambil uangnya kembali lalu kabur. Di mobil, Nick yang sudah sangat kesal menelpon Dwayne dan meminta kodenya, tetapi Dwayne menolaknya. Dwayne menelpon Nick kembali, tapi nggak diangkat, sehingga dia mencoba meledakkan bomnya. Namun, di sini Travis jujur kalau dia telah mengubah kodenya. Mereka kemudian menggunakan cara lain, yaitu dengan menculik Kate. Nah, Cengo pun mendatangi ayah Dwayne di rumahnya untuk mencari tahu tentang keberadaan Dwayne. Di sini ayah Dwayne gak mau memberitahu, lalu menembak leher Cengo dengan pistol bolpen. Cengo pun membalas dengan menembak ayah Dwayne sekali, lalu pergi ke kamar Dwayne dan menemukan peta yang menunjukkan sebuah lokasi tempat pembuangan sampah. Di sisi lain, Nick ditelepon oleh Dwayne yang memberitahu kalau dia telah menculik Kate. Dwayne lalu menyuruh Nick untuk bertemu dengannya di tempat pembuangan sampah untuk menukar uangnya dengan Kate. Nah, Chad yang mengetahui hal ini marah karena Nick telah melanggar janjinya. Nick pun akhirnya minta maaf dan mereka berdua pergi menemui Dwayne untuk menyelamatkan Kate. Malamnya, di tempat pembuangan sampah, Dwayne yang udah diberitahu Travis memberi Nick kode untuk menonaktifkan dan melepaskan rompi bomnya. Setelah rompi Nick lepas, Nick memberikan uangnya dan Dwayne memberikan Kate. Meskipun begitu, Dwayne bersiap membunuh Nick. Namun, dengan kepintarannya, Nick mengatakan kalau dia telah menyewa sniper, yang padahal sniper yang dimaksud hanyalah Chad yang membidik Dwayne menggunakan laser dari kejauhan. Melihat laser di badannya, Dwayne menyerah dan bersiap pergi dengan uangnya. Namun, tiba-tiba Cengo datang dan meminta uangnya. Dwayne pun memberikan uangnya,
Tetapi Chenggo yang udah kesal dengan cara Dwayne berbisnis ingin membunuh Dwayne. Travis membakar Chenggo dengan flamethrower. Lalu Chenggo yang terbakar membalas dengan menembak tangki flamethrower milik Travis, menyebabkannya meledak. Mengambil kesempatan, Nick mengambil uangnya kembali dan pergi bersama Kate dan Chad menggunakan mobil. Sementara itu, Dwayne menolong Travis memadamkan api, kemudian mengejar Nick dan kawan-kawan. Dwayne pun berhasil mengejar Nick, namun di saat akan menembak Nick, mobilnya meledak. Karena pada kebingungan, di mobil, Nick memberitahu kalau dia sebelumnya telah mengaktifkan kembali rompi bomnya dan menaruhnya di mobil milik Dwayne sehingga saat waktunya habis, bom pun meledak. Mereka bertiga pun senang karena selain selamat, mereka juga mendapatkan uang $100.000. Nah, di saat Chad melihat uangnya, cat peledak pun muncrat ke mukanya. Di post credit scene, kita diperlihatkan kalau Dwayne, Travis, ayah Dwayne, dan Juicy masih hidup. Lalu, film pun selesai. So, itulah alur cerita film 30 Minutes or Less. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So thanks guys for watching, I hope you enjoy it, and peace out.